Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 2 dasar akuntansi pada bab 4 membahas tentang analisis transaksi, akun, dan daftar saldo. Pembahasannya dalam analisis transaksi itu akan kita membahas juga akun, daftar saldo. Nanti di akhir materi kita mengevaluasi. Dalam topik analisis transaksi merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pencatatan. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam analisis transaksi, yaitu mengidentifikasi. Yang pertama, apakah transaksi tersebut merupakan transaksi keuangan, transaksi kelompokan sebagai transaksi keuangan kalau transaksi tersebut mempengaruhi posisi aset, utang, dan modal. Yang kedua, mengidentifikasi pikiran apa yang dipengaruhi, bertambah atau berkurang di debit atau di kredit. Mengidentifikasi yang ketiga, berapa besar nilai yang akan dicatat. Analisis terhadap transaksi yaitu analisis terhadap faktur pembelian barang, slip bukti transfer, bukti penerimaan, dan pengeluaran kas. Tujuan analisis transaksi sebenarnya dimaksudkan untuk menentukan akun-akun mana yang sesuai untuk didebitkan dan atau dikreditkan. Di analisis transaksi yang mempengaruhi aktivitas antara lain, yang pertama pembelian aktiva atau aset secara tunai. Contohnya, suatu perusahaan produsen obat-obatan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Analisisnya yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Yang kedua, pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contoh, suatu layanan jasa Prodia membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu peralatan bertambah senilai 50 juta dan hutang berkurang senilai 50 juta. Analisis transaksi yang berikutnya, yang ketiga ya, penjualan aktiva atau aset secara tunai. Contoh, PT Smedika, perusahaan alat kesehatan, menjual lampu periksa seharga 80 juta secara tunai. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan bertambah sebesar 80 juta dan persediaan lampu periksa perusahaan berkurang senilai 80 juta. Kenapa berkurang? Karena perusahaan menjual asetnya. Yang keempat yaitu penjualan aktiva aset secara kredit. PT Indofarma menjual alat medis USG seharga 150 juta secara kredit. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu persediaan alat medis USG berkurang senilai 150 juta dan piutang perusahaan bertambah sebesar 150 juta. Ini dikarenakan penjualannya secara kredit, jadi kasnya belum terima, tapi barang sudah keluar senilai 150 juta. Kemudian analisis yang kedua yaitu transaksi yang mempengaruhi utang. Contohnya pembayaran utang. Suatu perusahaan membayar utang sebesar 50 juta. Analisisnya, transaksi tersebut mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan berkurang sebesar 50 juta dan kas berkurang sebesar 50 juta. Berikutnya, transaksi yang mempengaruhi modal. Yang pertama, penambahan investasi pemilik. Contoh, Santi melakukan penyetoran sebesar 50 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Analisisnya, transaksi tersebut akan mengaruhi modal, yaitu modal perusahaan bertambah sebesar 50 juta dan kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta. Yang kedua, pengurangan investasi pemilik. Contoh, Denny melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Analisisnya, transaksi tersebut akan mengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 25 juta dan kas berkurang sebesar 25 juta. Di pembahasan berikutnya tentang akun. Pengertian akun adalah
daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Tiap-tiap jenis harta, utang, modal, pendapatan, dan beban disediakan sebuah akun tersendiri. Dengan demikian, banyaknya akun yang diperlukan oleh setiap perusahaan berlainan dengan perusahaan lain, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, penggolongan akun. Akun pada umumnya dapat digolongkan menurut sifatnya atau karakteristik, yaitu meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tiap-tiap golongan dapat dikelompokkan lagi ke dalam subgolongan. Kemudian subgolongan dapat dipecah lagi menjadi beberapa jenis sehingga setiap jenis benar-benar hanya tersedia sebuah akun. Ketiga, kode akun. Untuk mempermudah pencatatan akun umumnya disusun sedemikian rupa dan diberi kode agar lebih mudah mencarinya dan mendapatkannya kembali pada kelompoknya masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemuatan kode akun, yaitu kode akun dibuat secara sederhana dan mudah untuk diingat. Kedua, kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Ketiga, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Contoh nomor kode berurutan. Contoh kode nomor berurutan. Contoh ya, kode akun 100, nama akunnya kas dan setara kas. 101, nama akunnya bisa jangka pendek. 102, piutang pelayanan. 103, persediaan. 104, itu uang muka. 121, tanah. 122, gedung. 123, akumulasi penjualan gedung. 124, peralatan dan mesin. Nah, 125, akumulasi penjualan peralatan dan mesin. 201, hutang usaha. Nah, kode kelompok, posisi angka. Angka pertama, kelompok akunnya itu kelompok akun. Angka kedua, itu golongan akun. Angka ketiga, itu subgolongan akun. Angka keempat, jenis akun. Nah, penjelasannya, untuk pengkodean angka akun, digit pertama menggambarkan unsur dalam laporan keuangan. Digit pertama, 1, akunnya namanya aset. Digit kedua, akun kewajiban. Digit ketiga, maksudnya digit nomor 3, bukan digit ketiga, digit nomor 3, akunnya itu namanya ekuitas. Digit pertama angka 4, akunnya namanya pendapatan. Digit pertama 5, akunnya biaya. Umumnya itu di program akuntansi itu menggunakan digit pertamanya dengan kode akunnya seperti slide ini ya, di tampilan ini. Nah, digit kedua menggambarkan klasifikasi kelompok pos laporan keuangan sampai dengan 9 subklasifikasi. Contohnya, misalnya 1 itu aset, 11 aset lancar, 12 investasi jangka panjang, 13 aset tetap, 14 persediaan. Nah, di ketiga dan keempat menggambarkan subklasifikasi dari pos laporan keuangan sebelumnya sampai dengan 9 digit. Contohnya, di ketiga dan 4 misalnya 1 itu aset, 11 aset lancar, 1101 kas dan setara kas. Nah, ini di ketiga dan 4-nya 1101 kas dan setara kas. Nah, digit keempatnya itu satunya itu kas dan setara kas. Nah, 1102, duanya itu keterangan dari aset lancar tapi menunjukkan bahwasanya itu investasi lancar nomor 2-nya. Nah, 1103 nomor 3-nya piutang pelayanan misalnya seperti ini. Nah, digit kelima dan digit keenam menggambarkan klasifikasi dari pos laporan keuangan sebelumnya sampai dengan 99 digit. Contohnya, digit kelima keenam. Misalnya kayak ini, 110101. Nah, itu menjelaskan dari yang sub sebelumnya 1101 yaitu kas dan setara kas. Nah, ini 56-nya maksudnya 01 dari kas dan setara kas. 110101 kas. Nah, 110102 itu kas kecil. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi semakin banyak digitnya itu menjelaskan dari subdigit sebelumnya. Nah, apalagi ini yang panjang sampai digit ke-7 dan 8 menggambarkan subklasifikasi pos laporan keuangan sebelumnya sampai dengan 99 digit berikutnya. Contohnya, ini 1104 yang tadi termasuk golongan persediaan, yang satu-satunya aset lancar, berarti 11401
itu persediaan barang farmasi. Nah, ini terbagi lagi menjadi 1140101. Nah, itu persediaan alat kesehatan. Nah, berikutnya 11040102. Nah, baru namanya persediaan obat. Ini berikutnya ada muncul lagi nanti 11402 misalnya persediaan apotek. Nah, itu nanti 11401 apa? Misalnya persediaan apotek tadi terdiri dari misalnya Panadol apa, nah, itu banyak lagi. Itu bisa tergantung dari, ini hanya contoh, tergantung dari kebutuhannya ya masing-masing. Nah, daftar saldo. Daftar saldo akun buku besar atau lebih dikenal dengan raca saldo atau trial balance. Ini adalah suatu daftar yang memuat informasi mengenai saldo akun-akun buku besar suatu perusahaan pada akhir periode tertentu. Bentuk raca saldo pada umumnya, kolom pertama nomor akun, terus keterangan akun, raca saldo debit kredit. Umumnya seperti ini. Contohnya saja, ini harusnya imbang ya, dan raca saldo debit kredit ini harusnya imbang di akhir catatannya, jumlahnya itu harus imbang. Ini karena tidak imbang, ini hanya sebaca contoh aja. Bentuk formatnya itu seperti ini untuk raca saldo. Nah, langkah-langkah penyusunan raca saldo adalah sebagai berikut. Menghitung saldo setiap akun buku besar per tanggal akhir satu periode. Apabila akun digunakan bentuk 2 kolom, dalam hal digunakan akun bentuk 4 kolom atau 3 kolom, tiap akun sudah menunjukkan saldo akhir periode sehingga tidak memerlukan melakukan perhitungan. Menyusun semua akun besar dalam neraca saldo neraca berurut sesuai dengan kelompok dan golongan akun dalam buku besar. Memindahkan saldo akhir masing-masing akun ke dalam kolom debit atau kredit neraca saldo sesuai dengan saldo akun yang bersangkutan. Nah, untuk evaluasinya, secara teorinya tulislah pembayaran aktiva atau aset secara tunai. Nah, kemudian nomor 2, catatlah transaksi berikut dalam jurnal umum 2 kolom, nama-nama perkiraan yang harus dibuka antara lain 101 kas dan secara kas, 102 piutang usaha, 103 perlengkapan kantor, 201 utang usaha, 202 utang bank, 31 modal tuan Andi, 32 prive atuan Andi, 401 pendapatan usaha jasa layanan, 402 pendapatan usaha lainnya, 501 beban gaji, 52 beban sewa, 503 beban iklan, 504 beban asuransi, 505 beban listrik dan air, 601 beban bunga. Ini contoh evaluasinya sebagai berikut. Kita coba ulas satu persatu jurnal umumnya dengan tanggal 2 Oktober, yaitu Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar 14.500.000. Jurnalnya kode 101 kas dan setara kas bertambah sebelah debit senilai 14.500.000. Prive Tuan Andi kode 302 bertambah di kredit sebesar 14.500.000. Berikutnya transaksi tanggal 5 Oktober. Karena perusahaan belum memiliki gedung, maka pada hari ini perusahaan membayar sewa gedung senilai 1.500.000. Otomatis jurnalnya beban sewa 502 bertambah di debit senilai 1.500.000. Kode 101 kas dan setara kas berkurang senilai 1.500.000 di sebelah kredit. Transaksi tanggal 7 Oktober. Karena modal dirasa kurang, maka perusahaan melakukan pinjaman ke Bank Raja. Uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai utang bank. Jurnalnya kas dan setara kas kode 101 bertambah di debit senilai 5 juta. Kode 202 utang bank, kode utang bank 202
Ya, utang bank 202 bertambah di kredit senilai 5 juta. Tanggal 11 Oktober. Dibayar iklan secara tunai sebesar 3.600.000. Jurnalnya kode 503 beban iklan bertambah di debit senilai 3.600.000. Kode 101 kas dan setara kas berkurang di kredit sebesar 3.600.000. Tanggal 12 Oktober. Dibayar asuransi dan gaji masing-masing senilai asuransi 500.000, gaji 700.000. Jurnalnya kode 504 beban asuransi bertambah di debit senilai 500.000. Kode 501 beban gaji bertambah di debit senilai 700.000. Kode 101 kas dan setara kas berkurang senilai 1.200.000. Ini jumlah dari 500 beban asuransi dan 700 beban gaji. Tanggal 15 Oktober. Dibeli perlengkapan kantor dari rumah sakit Maju sebesar 650.000. Jurnalnya kode 103 perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 650.000. Kode 101 kas dan setara kas berkurang sebesar 650.000. Tanggal 19 Oktober. Diterima pendapatan jasa layanan biayanya per kas sebesar diterima pendapatan jasa layanan lainnya per kas sebesar 500.000. Jurnalnya kode akun 101 kas dan setara kas bertambah di debit senilai 500.000. Kode akun pendapatan jasa layanan lainnya, pendapatan usaha jasa lainnya, kode 401, kode akun 401, pendapatan usaha jasa lainnya bertambah di kredit senilai 500.000. Kemudian tanggal 22 Oktober telah diselesaikan jasa usaha layanan senilai 2 juta dan baru diterima tunai 500.000, sisanya masih dalam bentuk tagihan. Nah, ini berarti diterima secara tunainya cuma 500.000 dan menjadi piutang perusahaan sebesar 1.500.000 karena masih belum diterima uangnya penuh. Nah, jurnalnya kode akun 101 kas dan setara kas bertambah di debit sebesar 500.000. Kode akun 102 piutang usaha bertambah di debit senilai 1.500.000. Kode akun pendapatan jasa usaha lainnya, pendapatan jasa usaha layanan. Nah, ini kode 401 bertambah di kredit senilai 2 juta. Transaksi tanggal 23 Oktober dibayar kepada kreditor di kota Metro sebesar 400.000. Berarti ini bayar utang kepada utang usaha ya, kepada utang usaha pada kreditor di kota Metro. Berarti kode akunnya 201 utang usaha di debit, berarti berkurang hutangnya sebesar 400.000 berkurang
kode 101 kas dan setara kas dikredit sebesar 400.000. Tanggal 25 Oktober diterima dari debitur sebagian tagihan sebesar 600.000. Jurnalnya berarti ini terima uang dari debitur, berarti ada piutang usaha. Perusahaan punya piutang usaha. Kode 101 kas dan setara kas bertambah di debit senilai 600.000. Kode 102, kode akun 102 piutang usaha berkurang di kredit sebesar 600.000. Tanggal 27 Oktober berikutnya dibayar gaji pegawai 1 juta dan beban listrik dan air sebesar 500.000. Jurnalnya kode gaji pegawai yaitu 501 bertambah di debit senilai 1 juta. Kode beban listrik dan air 505 beban listrik dan air bertambah di debit sebesar 500.000. Yang berkurang di kredit kode akun 101 kas dan setara kas sebesar 1.500.000. Tanggal 27 Oktober diterima pendapatan jasa lainnya 400.000 dan jasa layanan sebesar 300.000 secara tunai. Pendapatan jasa lainnya itu kodenya 402. Nah, tapi di debit yang pertama itu kode akun 101 kas dan setara kas sebesar jumlah pendapatan jasa lainnya 400.000 dan jasa layanan 300.000 yaitu 700.000. Kasnya ya bertambah di debit kode akun 101. Terus kode akun 402 sebesar 400.000 yaitu pendapatan usaha lainnya bertambah di kredit senilai 400.000. Kode 401 pendapatan usaha jasa lainnya kodenya 401 bertambah di kredit sebesar 300.000. Nah, tanggal 28 perusahaan melakukan beberapa pembayaran berupa pembayaran kepada kreditor senilai 100.000, pembayaran gaji pegawai senilai 900.000. Jurnalnya ini karena pembayaran kepada kreditor berarti membayar utang usaha ya. Di debit kode akun 201 utang usaha berkurang senilai 100.000. Kode 501 beban gaji pembayaran gaji itu kodenya 501 beban gaji bertambah di debit senilai 900.000. Kode akun 101 kas dan setara kas berkurang otomatis di sebelah kredit sebesar 1 juta. Tanggal 29 Oktober pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Nah, ini karena pembelian pribadi tergolong private Tuan Andi, kodenya 302, bertambah di debit sebesar 150.000. Kode 101, kode akun 101 kas dan setara kas berkurang sebesar 150.000. Nah, ini ceritanya kalau misalnya waktu saat pertama Tuan Andi ini menginvestasikan uangnya di perusahaan, bukan berarti itu uang pribadinya. Berarti kalau sudah masuk perusahaan termasuk kasnya perusahaan. Jadi otomatis mengurangi kas perusahaan, bukan lagi uangnya Tuan Andi lagi, atau istilahnya utangnya Tuan Andi. Itu mohon diingat. Transaksi tanggal 30 Oktober dibayar angsuran pertama ke Bank Raja uang dengan perincian sebagai berikut. Pokok pinjaman sebesar 500.000, beban bunga 10.000, jumlah 510.000. Jurnalnya
Utang bank tadi kodenya 202, berkurang di debit senilai 500.000. Beban bunga 10.000, kode akunnya 601, bertambah di debit senilai 10.000. Kode akun 101, kas dan setara kas, berkurang di kredit senilai 510.000. Demikianlah transaksi dari evaluasi materi bab 4. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.